Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Ananda Riko Krisnamurti. Saya merupakan salah satu mahasiswa angkatan 2020 di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, mungkin teman-teman tidak asing lagi ya dengan apa itu pemimpin atau kepemimpinan. Apalagi mungkin teman-teman dari mahasiswa yang aktif di organisasi. Wah, tentunya pasti sudah bisa dong membedakan apa itu pemimpin atau apa itu kepemimpinan, dan bagaimana seorang pemimpin mempunyai sifat kepemimpinan yang baik. Nah, jika kita mendengar kepemimpinan atau pemimpin, pasti yang pertama dalam benak kita adalah sosok seorang bos atau pemimpin di sebuah organisasi. Pemimpin sebuah struktural kenegaraan seperti presiden maupun bupati. Namun, kepemimpinan sendiri mempunyai makna yang sangat dalam jika kita pelajari lebih lanjut. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit membahas atau mengulas mengenai konsep kepemimpinan pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi inti, kepemimpinan sendiri mempunyai makna atau arti yang mungkin sebagian orang sudah banyak yang tahu. Namun, akan saya jelaskan kembali tentang kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri merupakan suatu ilmu atau seni untuk kita mempengaruhi orang-orang banyak yang ada di organisasi kita atau yang ada di lembaga kita, sehingga orang banyak bekerja, dalam artian dalam bekerja dengan ikhlas dan mau mengupayakan atau menomorduakan kepentingan pribadinya dan mengutamakan kepentingan organisasi ataupun lembaga guna untuk mencapai tujuan ataupun organisasi atau lembaganya. Nah, ngomong-ngomong tentang kepemimpinan, pasti sudah tidak jarang terdengar dong di telinga kita mengenai kalimat yang menyatakan bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang dilahirkan, bukan dibentuk. Sebenarnya di mana semua orang yang dilahirkan ke dunia itu tentunya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kita melihat diri kita sendiri juga sudah termasuk seorang pemimpin, meskipun dalam artian hal terkecil, yaitu pemimpin bagi diri kita sendiri. Seperti kita membuat sebuah aturan agar kita sendiri disiplin, seperti contohnya saja, seperti membuat jadwal sehari-hari ataupun daftar apa saja yang harus kita kerjakan hari ini. Mana contoh yang seperti ini merupakan sebuah contoh bahwa kita itu sudah berusaha untuk mempengaruhi diri kita sendiri sehingga kita mampu disiplin melaksanakan semua apa yang harus kita kerjakan pada hari itu. Nah, kepemimpinan berasal dari kata leader, artinya pemimpin. Jika kita membahas pemimpin sendiri, pemimpin di sini merupakan tokoh atau orangnya. Jika kita melihat struktural seorang pemimpin sendiri, contohnya seperti yang ada di universitas, seperti presiden dan bupati mahasiswa, dan yang lainnya. Nah, setiap dari pemimpin ini memiliki gaya tipe kepemimpinannya sendiri, tergantung dengan apa tujuan dari organisasi atau lembaga yang ia pimpin. Ada sebagian orang yang sudah memiliki wibawanya sendiri, sehingga ketika dia berbicara, orang-orang sudah mau mendengarkannya. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan kepemimpinan dengan pendidikan atau sebaliknya kepemimpinan pendidikan, di sini artinya suatu ilmu atau seni atau sebuah pengaruh yang kita berikan kepada orang banyak, kepada anggotanya, agar anggota kita mampu mewujudkan dan menaati perintah yang kita berikan, agar mampu mewujudkan cita-cita dari organisasi atau lembaga. Namun, yang kaitannya dalam ruang lingkup pendidikan saja. Jika kita berbicara tentang kepemimpinan pendidikan, tentu ruangnya itu lebih terbatas hanya pada pendidikan saja. Contoh terkecilnya dari suatu terkecil kita bisa ambil dari sekolah.
Seorang guru maupun dosen, beliau mengajar di kelas sudah menjadi sosok seorang pemimpin di kelas itu, karena beliau berusaha mempengaruhi siswa atau mahasiswanya agar mahasiswa dan siswanya itu mau diatur menurut aturan dari gurunya maupun dosen, dan juga mampu mencapai tujuan akhir dari pembelajaran itu. Yang perlu kita garis bawahi, semua orang tentunya memiliki gaya kepemimpinannya sendiri. Pemimpin itu tidak harus tegas, namun apa yang dibicarakan dapat mempengaruhi orang banyak dengan cara berbicara lembut, namun tetap didengar oleh orang banyak. Maka kepemimpinan itu merupakan sebuah makna dalam artian pemimpin memang memiliki artian yang luas, namun maknanya sendiri adalah mendalam dan memiliki tujuan utama, yaitu mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya upaya-upaya apa sih yang harus kita lakukan dalam konsep kepemimpinan ini? Nah, 1. Meningkatkan sebuah visi maupun visi yang akan dicapai. 2. Dapat bertanggung jawab atas jabatan yang diterima ataupun dikelola. Yang 3. Memberikan kerja nyata yang hanya bukan sekedar omong doang, tetapi juga perbuatan yang dilakukannya. 4. Dapat mengkoordinir rekan kerja dalam mencapai sebuah proses yang akan diinginkan. Dan yang 5 terakhir, dapat bekerja sama tanpa melihat sebuah jabatan yang dimilikinya. Nah, baiklah, mungkin cukup itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.